Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Awistamulisa dengan NIM S1 A1230096 dari jurusan S1 Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum, Universitas Haloleo Kendari. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari buku Ajar Drainase dan Sewage pada bab 11 dengan judul Karakteristik Air Limbah Domestik. Baik, untuk sub CPMK-nya itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada menjelaskan prinsip kerja stasiun pompa dalam sistem sewage dan kapan pompa diperlukan. Yang kedua, menghitung head total pompa, statis tambah gesekan, menggunakan pendekatan bertahap. Yang ketiga, mendesain wet well dan dry well dengan volume yang sesuai untuk operasi pompa optimal. Yang keempat, memilih jenis pompa yang tepat, submersible, dry pit, berdasarkan aplikasi sewage. Yang kelima, menganalisis pipa tekan, force main, dan strategi pencegahan water hammer. Yang keenam, memahami sistem kontrol dan kelistrikan untuk operasi pompa otomatis. Baik, kita masuk pada subbabnya yaitu 11.1, kebutuhan pompa dalam sistem sewage. Dalam sistem sewage ideal, air limbah mengalir secara gravitasi dari hulu ke hilir. Namun, kondisi topografi dan teknis tertentu memerlukan bantuan pompa untuk mengangkat air limbah ke elevasi yang lebih tinggi. 11.1.1 Kapankah pompa diperlukan? Di sini ada tabel 11.1 yaitu kondisi yang memerlukan stasiun pompa. Di dalamnya terdapat kondisi topografi datar yaitu tidak ada slope untuk gravitasi. Solusi alternatif yang dapat diberikan seperti galian lebih dalam, namun biaya itu lebih tinggi. Yang kedua, kondisinya itu ada area cekungan, di mana kawasan lebih rendah dari IPAL. Solusi alternatif yang dapat diberikan seperti multiple lift station. Kemudian yang ketiga, kondisinya ada kedalaman eksesif, di mana pipa gravitasinya lebih dari 6 meter dalam. Solusi alternatif yang dapat diberikan seperti pompa untuk kurangi galian. Yang keempat ada kondisi crossing hambatan, dan di mana itu sungai, jalan tol, rel kereta. Untuk solusi alternatif yang dapat diberikan seperti pompa ditambah pipa tekan. Dan kondisi yang kelima ada ekspansi sistem, di mana kapasitas gravitasinya itu penuh. Untuk solusi alternatifnya dapat ditambahkan pompa booster. 11.1.2 Keuntungan dan kerugian sistem pompa. Jadi sistem pompa itu terbagi untuk keuntungan dan kerugiannya. Pada bagian keuntungannya itu terdapat ada yang pertama, kedalaman galian berkurang, mengurangi biaya ekskavasi dan shoring. Yang kedua ada fleksibilitas routing, yaitu pipa dapat mengikuti kontur tanah. Yang ketiga ada kecepatan konstruksi, di mana instalasi lebih cepat daripada galian dalam. Yang keempat ada aksesibilitas, di mana pipa dangkal
lebih mudah untuk pemeliharaan. Jadi kerugiannya juga itu ada seperti yang pertama ada biaya operasi tinggi di mana konsumsi listrik kontinu. Kemudian yang kedua ada ketergantungan listrik. Sistem gagal jika power outage. Yang ketiga ada pemeliharaan intensif. Pompa dan kontrol memerlukan servis rutin. Yang keempat ada risiko clogging, yaitu pompa rentan tersumbat debris. Untuk formula 11.1 yaitu analisis ekonomi gravity versus pompa dengan rumus BEP sama dengan dalam kurung konstruksi gravity dikurang konstruksi pompa tutup kurung dibagi buka kurung lagi biaya operasi pompa per tahun tutup kurung, dimana BEP itu break even point dalam tahunan. Jika BEP itu kurang dari 10 tahun, maka pompanya lebih ekonomis. Sebaliknya, jika BEP lebih dari 15 tahun, maka gravity-nya itu lebih ekonomis. Jadi, untuk pompa itu dapat digunakan jika kedalamannya lebih dari 6 meter gravitasi. Kemudian topografi datar tanpa slope, area cekungan juga, serta crossing hambatannya tuh besar. Namun dapat dipertimbangkan biaya listrik jangka panjangnya, backup power atau generatornya, dan redundansi 2 tambah pompa. Kemudian kita masuk pada subbab 11.2 yaitu jenis-jenis pompa untuk air limbah. Pemilihan jenis pompa yang tepat sangat penting untuk keandalan dan efisiensi sistem sewage jangka panjang. 11.2.1 Pompa submersible. Pompa submersible adalah jenis yang paling umum untuk aplikasi sewage modern, di mana motor dan impeller terendam dalam air limbah. Karakteristiknya tuh seperti instalasi dalam wet well atau terendam, tidak memerlukan priming, pendinginan oleh air limbah sekitar, serta noise well-nya tuh rendah. Untuk kelebihannya juga terbagi menjadi beberapa, seperti yang pertama itu tidak memerlukan ruang pompa terpisah atau dry well. Yang kedua, instalasinya kompak, biaya konstruksinya itu lebih rendah. Yang ketiga, ada self-priming, tidak perlu pengisian awal. Yang keempat, operasi tenang, cocok untuk kawasan pemukiman. Namun, selain kelebihan tentu saja terdapat kekurangan. Nah, kekurangannya di sini tuh ada yang pertama, akses pemeliharaannya itu lebih sulit, harus diangkat. Yang kedua, risiko korosi motor jika seal gagal. Dan yang ketiga, umur lebih pendek dibanding dry pit, yaitu rentang umurnya 10-15 tahun. Untuk 11.2.2 pompa dry pit. Pompa dry pit dipasang di ruang kering terpisah dari wet well dengan suction pipe yang terendam. Tentu saja ini karakteristiknya tuh yang pertama ada
Motor di ruang kering accessible, kemudian memerlukan priming system, kemudian ada pendinginan udara atau air terpisah, dan ada noise levelnya tuh lebih tinggi. Di sini ada kelebihannya juga. Yang pertama, ada akses pemeliharaannya itu mudah. Jadi akses pemeliharaan itu tidak perlu diangkat. Yang kedua, ada umur lebih panjang. Rentang umurnya itu kisaran 15 sampai 25 tahun. Yang ketiga, motor tidak terpapar air limbah. Yang keempat, cocok untuk kapasitas besar, lebih dari 100 L per S atau liter per detik. Kekurangannya, memerlukan bangunan ruang pompa terpisah. Biaya konstruksinya juga itu lebih tinggi. Sistem priming kompleks, serta ventilasi ruang pompa tuh diperlukan. Untuk 11.2.3 yaitu spesifikasi teknik pompa surage. Tabel 11.2 yaitu spesifikasi pompa submersible untuk surage, di mana pada tabel ini tuh terbagi menjadi parameter, nilai khas, satuan, serta catatan yang akan saya bacakan secara berurutan. Baik, dari parameter yang pertama itu ada kapasitas dengan nilai khasnya itu 5-500. Satuannya L per S, catatannya tergantung aplikasi. Yang kedua ada head total, di mana nilai khasnya itu dari 5-50. Satuannya itu M, catatannya statis tambah friction head. Yang ketiga ada power motor maksud saya. Nilai khasnya itu 1-75. Satuannya KW, catatannya sesuai kapasitas. Kemudian yang keempat ada voltage. Nilai khasnya itu 220/380 dengan satuan V atau volt. Catatannya 1 phase atau 3 phase. Yang kelima ada impeller type dengan nilai khas vortex per channel tanpa satuan dengan catatan anti-clogging design. Yang keenam ada protection class dengan nilai khas IP68 tanpa satuan dengan catatan submersible rate. Yang ketujuh ada insulation class dengan nilai khasnya tuh F per H tanpa satuan dengan catatan tahan suhu tinggi. Selanjutnya ada tabel 11.3. Untuk tabel ini tuh perbandingan pompa submersible versus dry pit. Dengan kriteria itu seperti biaya instalasi untuk submersible itu rendah, sedangkan dry pit tinggi. Kalau biaya pemeliharaannya, submersible itu sedang, dry pit rendah. Untuk aksesibilitasnya, submersible tuh sulit, dia harus diangkat. Kalau dry pit tuh mudah, ruangnya tuh kering. Kemudian ada umur ekonomis, yaitu 10, kalau submersible 10-15 tahun, sedangkan dry pit 15-25 tahun. Kemudian ada kapasitas optimal, di mana submersible tuh kurang dari 100 L per S, dry pit lebih dari 100 L per S. Kemudian ada noise level.
Kalau submersible itu rendah, kurang dari 60 dB. Kalau dry pit itu sedang, kisaran 70 sampai 80 dB. Kemudian ada aplikasi umum. Kalau submersible itu permukiman dan komersial, sedangkan dry pit itu ada ipal besar dan regional. Untuk data pompanya ini ada type submersible storage dengan kapasitas 50 L per S, headnya 15 M, powernya tuh 7,5 kW, kuantitinya 2 unit, 1 tambah 1 standby. Untuk safety, gas detection itu sebelum masuk. Kemudian ada lockout atau take out, dan ada emergency stop button. Baik, kita lanjut pada poin 11.3 yang dimana perhitungan head total pompa. Jadi, head total merupakan parameter paling kritis dalam seleksi pompa. Perhitungannya yang akurat memastikan pompa beroperasi pada titik efisiensi optimal. Untuk 11.3.1 terdapat komponen head total yang dimana formula 11.2 yaitu head total pompa dengan rumus H total sama dengan H statis tambah H gesekan tambah H minor tambah H velocity. Di mana di sini juga terdapat keterangannya seperti H total, head total yang harus disediakan pompa dalam satuan M. Kemudian ada H statis, perbedaan elevasi antara discharge dan suction dengan satuan M. Kemudian ada H gesekan, head loss akibat gesekan pipa M dengan satuan M. Kemudian ada H minor, yaitu head loss akibat fitting dan valve dengan satuan M. Serta ada H velocity, head velocity di outlet, biasanya tuh diabaikan. Kemudian di sini ada 11.3.2 yaitu head statis dengan formula 11.3 head statis. Rumusnya itu H statis sama dengan elevasi discharge dikurang elevasi suction. Untuk komponen H statis, yang pertama ada statis suction lift, yaitu jarak vertikal dari muka air suction ke center line pompa. Serta ada statis discharge head, yaitu jarak vertikal dari center line pompa ke titik discharge tertinggi. 11.3.3 yaitu head gesekan atau major losses. Untuk formulanya ada 11.4 yaitu Hazen-Williams untuk pipa tekan dengan rumus HF sama dengan buka kurung 10,67 dikali L dikali Q pangkat 1,852 tutup kurung dibagi buka kurung lagi C pangkat 1,852 dikali D pangkat 4,87 tutup kurung.
di mana HF sebagai head loss gesekan dengan satuan M, L panjang pipa tekan dengan satuan M, Q debit pompa dengan satuan M⁻3/S, C koefisien Hessen-Williams 100 sampai 150 untuk pipa halus, serta D diameter pipa dengan satuan meter. Kemudian ada 11.3.4 yaitu head minor fitting losses dengan formula 11.5 minor losses. Adapun rumusnya seperti HM sama dengan sigma K kali dalam kurung V⁻2/2G tutup kurung. Kemudian di sini juga ada tabel 11.4 yaitu tabel koefisien minor losses untuk sistem pompa, yang dimana ada fitting koefisien K serta jumlah tipikalnya. Untuk fitting ada check valve dengan koefisien K-nya itu 2,0 hingga 5,0 dengan jumlah tipikal 1 per pompa. Untuk fitting gate valve atau buka, koefisien K-nya itu 0,1 hingga 0,3 dengan jumlah tipikalnya 2 per pompa. Kemudian ada fitting elbow 90 derajat di mana koefisien K-nya itu 0,3 hingga 0,9 dengan jumlah tipikalnya 2 sampai 4 per sistem. Kemudian ada fitting T atau flow truck dengan koefisien K-nya itu 0,4 hingga 0,6 dengan jumlah tipikalnya itu 1 sampai 2 per sistem. Kemudian ada fitting entrance atau sharp, koefisien K-nya 0,5 dengan jumlah tipikal 1 per section. Serta ada fitting exit atau reservoir dengan koefisien K-nya 1,0 dengan jumlah tipikalnya itu 1 per discharge. Untuk contoh soal terapan 11.1 menghitung head total pompa. Saya akan bacakan contoh soalnya. Sebuah stasiun pompa harus mengangkat air limbah Q sama dengan 0,05 meter kubik per second dari elevasi 5,00 meter ke IPAL di elevasi 18,00 meter. Pipa tekan HDPE 250 mm dengan panjang 400 meter, koefisiennya atau C-nya itu 140. Sistem memiliki satu check valve dengan koefisien 2,5, 2 gate valve dengan koefisien 0,2, 4 elbow 90 derajat dengan koefisien 0,4. Pertanyaannya, hitung head total pompa. Jadi penyelesaian yang dipaparkan itu secara bertahap. Untuk langkah 1,
kita harus menghitung H statis. Dengan rumus H statis sama dengan elevasi discharge dikurang elevasi suction. Jadi H statis sama dengan 18,00 kurang 5,00, hasilnya 13,00 meter. Kemudian langkah kedua, hitung kecepatan aliran dalam pipa. A sama dengan Pi kali D kuadrat per 4 sama dengan Pi kali 0,25 pangkat 2 per 4 sama dengan 0,0491 meter kuadrat. V sama dengan Q per A sama dengan 0,05 per 0,0491 sama dengan 1,02 meter per second. Untuk langkah 3, hitung head gesekan Hazen-Williams. Dengan rumus HF sama dengan 10 dalam kurung 10,67 dikali L dikali Q pangkat 1,852 per dalam kurung lagi C pangkat 1,852 dikali D pangkat 4,87. Dengan komponen-komponennya yaitu Q pangkat 1,852 sama dengan 0,05 pangkat 1,852 sama dengan 0,00424. Kemudian ada komponen C pangkat 1,852 sama dengan 140 pangkat 1,852 sama dengan 10,280. Kemudian ada komponen yang ketiga, D pangkat 4,87 sama dengan 0,25 pangkat 4,87 sama dengan 0,00117. Oke, lanjut. Jadi HF sama dengan dalam kurung 10,67 dikali 400 dikali 0,0042 dibagi dalam kurung 10,280 kali 0,00117. HF sama dengan 18,09 dibagi 12,03 sama dengan 1,50 meter. Langkah keempat, hitung head minor. Sigma K sama dengan dalam kurung 1 kali 2,5 ditambah dalam kurung 2 kali 0,2 ditambah dalam kurung 4 kali 0,4 ditambah dalam kurung 1 kali 0,5 ditambah dalam kurung 1 kali 1,0. Sigma K sama dengan 2,5 ditambah 0,4 ditambah 1,6 ditambah 0,5 ditambah 1,0 sama dengan 6,0. HM sama dengan sigma K dikali dalam kurung V kuadrat dibagi 2G. HM sama dengan
6,0 dikali dalam kurung 1,02 pangkat 2 dibagi 2 kali 9,81 HM sama dengan 6,0 dikali dalam kurung 1,04 dibagi 19,62 sama dengan 6,0 dikali 0,053 sama dengan 0,32 M. Kemudian langkah kelima, hitung head total. H total sama dengan H statis ditambah HF tambah HM. H total sama dengan 13,00 ditambah 1,50 tambah 0,32 sama dengan 14,82 meter. Kemudian tambahkan safety factor-nya 10%, H design sama dengan 14,82 dikali 1,10 maksud saya sama dengan 16,30 meter. Jadi jawabannya head total pompa sama dengan 14,82 meter, head desainnya 16,30 meter dengan safety factor. Jadi di sini ada diagram komponen head total pompa. Dengan head total pompanya tuh head statisnya 13,00 meter, head gesekan 1,50 meter, head minor 0,32 meter, safety factornya 1,48 meter, kemudian total desainnya itu 16,30 meter. Insight, head statis dominannya itu 88%, optimasi elevasi lebih efektif daripada perbesar diameter pipa. Baik, kita masuk pada subbab 11.4, itu desain wet well dan volume penyimpanan. Wet well berfungsi sebagai penampung sementara air limbah sebelum dipompa, memastikan operasi pompa yang efisien dan mencegah sizzling berlebihan. 11.4.1 Fungsi wet well. Yang pertama, ekualisasi debit, yaitu menyerap variasi debit intel untuk operasi pompa stabil. Yang kedua, pencegahan sizzling, yaitu volume cukup mencegah pompa on-off terlalu sering. Yang ketiga, sedimentasi awal, yaitu partikel berat mengendap sebelum masuk ke dalam pompa. Yang keempat, ada priming, yaitu memastikan pompa selalu terendam untuk submersible. 11.4.2 Perhitungan volume wet well. Formula 11.6 yaitu volume minimum wet well dengan rumus V min sama dengan Q pompa kali T cycle bagi 4, di mana V min itu volume minimum wet well dengan satuan meter kubik, Q pompa yaitu kapasitas pompa dengan satuan meter kubik per detik, kemudian ada
T-cycle, yaitu waktu siklus minimum pompa dengan satuan detik. Untuk rekomendasi siklusnya juga itu ada pompa kecil kurang dari 10 kW, yaitu T-cycle, lebih dari sama dengan 10 menit atau 600 detik. Untuk pompa menengah, rentangnya 10-50 kW, yaitu T-cycle lebih dari sama dengan 15 menit atau 900 detik. Kemudian ada pompa besar lebih dari 50 kW, yaitu T-cycle-nya itu lebih dari 20 menit atau 1200 detik. Oke, lanjut. 11.4.3 level control dalam wet well. Jadi sini ada tabel 11.5, yaitu level sensor dalam wet well. Dengan level stop pump atau low, elevasi relatifnya itu 20 sampai 30 cm di atas suction dengan fungsi mencegah pompa kering. Kemudian ada level start pump atau high. Elevasi relatifnya itu 50 sampai 80 cm di atas low dengan fungsi mengaktifkan pompa. Kemudian ada level alarm high dengan elevasi relatifnya 90% kapasitas, fungsinya warning overflow. Kemudian ada level emergency overflow dengan elevasi relatifnya 100% kapasitas, fungsinya pelimpahan darurat. Kemudian ada formula 11.7, yaitu volume effective wet well. V efektif sama dengan A wet well dikali dalam kurung elevasi high dikurang elevasi low. Oke, lanjut. Di sini ada subbab 11.5 pipa tekan, force main, dan water hammer. Pipa tekan adalah pipa yang mengalirkan air limbah dari pompa ke titik discharge dengan tekanan lebih tinggi dari atmosfer. 11.5.1 karakteristik pipa tekan. Di sini ada tabel 11.6 kriteria desain pipa tekan dengan parameter kecepatan aliran. Nilai yang direkomendasikannya itu 0,8 hingga 2 dengan satuan meter per detik. Justifikasinya itu cegah sedimentasi dan water hammer. Kemudian ada parameter pressure rating dengan nilai yang direkomendasikan itu 1,5 dikali H total dengan satuan bar. Justifikasinya itu safety factor tekanan. Kemudian ada parameter material dengan nilai yang direkomendasikan itu HDPE, PVC, dan DI tanpa satuan dengan justifikasi tahan tekanan dan korosi. Kemudian ada parameter joint type dengan nilai rekomendasi fusion atau flange tanpa satuan. Justifikasinya itu leak proof connection. Kemudian ada parameter air release valve dengan nilai rekomendasi setiap high point tanpa satuan. Justifikasinya itu untuk mencegah air lock. Kemudian ada parameter drain valve dengan nilai rekomendasi setiap low point tanpa satuan dengan justifikasi untuk maintenance. 11.5.2 fenomena water hammer. Water hammer
adalah gelombang tekanan yang terjadi akibat perubahan kecepatan aliran mendadak, pompa start or stop, valve close cepat. Dampak water hammer yaitu tekanan ekstrim dapat mencapai 5 hingga 10 kali tekanan operasi normal. Kemudian ada kerusakan pipa, retak, joint failure, pipe burst. Kemudian ada kerusakan pompa, bearing damage, shaft misalignment. Kemudian ada noise, suara ketukan keras yang dapat merusak struktur. Formula 11.8 tekanan water hammer atau Joukowsky dengan rumus delta P sama dengan Rho kali A kali delta V. Delta P sama dengan kenaikan tekanan water hammer dengan satuan Pascal, Rho densitas air dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada A, kecepatan gelombang tekanan dengan satuan meter per detik, serta delta V, perubahan kecepatan aliran dengan satuan meter per detik. Sini ada 11.5.3 yaitu strategi pencegahan water hammer dengan tabel 11.7 yaitu perlengkapan anti water hammer. Perlengkapannya ada check valve dengan fungsi cegah backflow saat pompa stop. Untuk lokasi instalasinya itu outlet pompa. Kemudian ada perlengkapan air release valve dengan fungsi lepaskan udara terperangkap. Lokasi instalasinya itu high point pipa. Kemudian ada perlengkapan surge tank dengan fungsi absorb tekanan surge. Lokasi instalasinya itu dekat pompa. Kemudian ada slow close valve dengan fungsi tutup bertahap 5-10 detik. Lokasi instalasinya itu outlet pompa. Kemudian ada perlengkapan VFD atau Variable Frequency Drive dengan fungsi soft start or stop pompa. Lokasi instalasi itu ada panel control. Kemudian ada perlengkapan pressure relief valve dengan fungsi bypass jika tekanan berlebih. Dengan lokasi instalasi itu setelah pompa. Kemudian kita masuk pada 11.6, sistem kontrol dan kelistrikan. Sistem kontrol yang handal memastikan operasi pompa yang efisien, aman, dan otomatis sesuai kondisi wet well. 11.6.1 komponen sistem kontrol. Tabel 11.8 yaitu komponen panel kontrol pompa, di mana komponennya itu ada PLC atau controller dengan fungsi otomasi operasi. Spesifikasi khasnya itu Siemens Allen-Bradley. Kemudian ada komponen level sensor dengan fungsi deteksi level wet well dengan spesifikasi khasnya itu ultrasonic, fluid pressure. Kemudian ada komponen VFD dengan fungsi variable speed control. Spesifikasi khasnya itu 0,0 sampai 50 Hz, soft start or stop. Kemudian ada komponen MCCB atau MCB dengan fungsi protection circuit. Spesifikasi khasnya itu sesuai dengan rating motor. Kemudian ada komponen contactors dengan fungsi switching motor dengan spesifikasi khas itu AC3 duty rating. Kemudian ada komponen HMI dengan fungsi user interface
dengan spesifikasinya itu touchscreen 7-10 inch. 11.6.2 logika kontrol pompa dengan mode operasi yang pertama auto mode kontrol berdasarkan level sensor normal operation. Kemudian ada manual mode operasi langsung dari panel maintenance or testing. Kemudian ada remote mode kontrol dari SCADA atau Central Control Room. Kemudian ada sequence operasi auto, level low itu pompanya off, level high pompa 1 on, level higher pompa 2 on jika ada, level alarm, alert operation, level overflow, emergency discharge. 11.6.3 redundancy dan backup power. Untuk tabel 11.9 konfigurasi redundansi pompa. Konfigurasinya yang pertama itu ada satu working. Deskripsinya satu pompa saja. Aplikasinya kapasitas kecil, risiko rendah. Yang kedua ada 1+1 standby. Deskripsinya itu 2 pompa, 1 cadangan. Aplikasinya standar permukiman. Kemudian ada konfigurasi 2+1 standby. Deskripsinya 3 pompa, 2 operasi tambah 1 cadangan. Aplikasinya kapasitas besar, kritis. Kemudian ada konfigurasi 2+2 standby. Deskripsinya 4 pompa, 2 operasi tambah 2 cadangan dengan aplikasi IPL regional sangat kritis. Kemudian ada backup power requirements. Yang pertama ada generator diesel dengan kapasiti 125% dari total load pompa. Kemudian ada ATS atau automatic transfer switch. Transfer time-nya itu kurang dari 30 detik. Kemudian ada battery backup untuk kontrol dan alarm minimal 4 jam. Jadi untuk grafik 11.6 itu diagram logika kontrol pompa berdasarkan level. Sini ada emergency flow-nya itu alert operator tambah emergency discharge, kemudian ke high alarm 90%, start pompa 1+2, sense SMS alert, kemudian ada start pump 70%, start pompa 1, kemudian stop pump 20%, stop pompa 1, kemudian ada low 5%, lockout pompa, cegah dry run. Untuk control modenya, auto itu normal, level based operation, alternating pump dati, auto restart setelah power fail, dan manualnya itu atau maintenance-nya direct control dari panel, override sensor untuk testing saja. Ini juga ada remote control dari control room, real time monitoring serta data logging. Sekian paparan materi dari saya untuk bab 11 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.